Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai wakaf di negara Singapura. Berikut anggota tim kami. Yang pertama, definisi dan landasan wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab wakafa yang berarti itu menahan, berhenti atau diam di tempat. Kemudian landasan wakaf. Menurut Al-Quran, secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Tetapi ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fisabilillah. Di antaranya yang pertama ada surah Al-Baqarah ayat 267, kemudian ada surah Al-Imran ayat 92, dan ada surah Al-Baqarah ayat 261. Kemudian menurut hadis. Menurut hadis bisa kita petik dari ceritanya Umar yang memperoleh tanah di Khaybar. Selanjutnya sejarah wakaf di Singapura. Nah, perkembangan wakaf di Singapura ini dipengaruhi oleh beberapa. Yang pertama itu dari imigran Yaman, salah satunya itu keluarga Syed Omar Sharif Ali bin Al Junaid yang membangun Masjid Omar Kampung Melaka. Next. Perkembangan selanjutnya dari para pedagang dan penukar uang yang datang dari India yang juga membangun masjid. Selanjutnya itu dari keturunan suku Bugis dari Indonesia yang salah satunya itu dari Hajah Daeng Tahira binti Daeng Tadaleh. Memasuki tahun 1970, wakaf di Singapura itu stuck dan lambat. Akhirnya pemerintah Singapura melakukan revitalisasi terhadap aset wakaf yang setelah ada itu dikembangkan menjadi aset wakaf yang produktif dan dibawa oleh Majelis Ulama Islam Singapura. Oke, selanjutnya ada manajemen wakaf di Singapura, yaitu pengelolaan wakaf di Singapura seluruhnya berada di bawah naungan MUIS atau Majelis Ulama Islam Singapura. Pemerintah Singapura pun juga bekerja sama dengan lembaga wakaf dan sektor swasta untuk memastikan pengelolaan wakaf yang efektif dan transparan. Dan pengelolaan wakaf MUIS ini juga tidak hanya untuk profesional pakar syariah, jadi juga dibuka untuk tenaga surveyor profesional. Next, untuk aset wakaf Singapura itu mencapai 900 juta dolar Singapura pada tahun 2021. Aset ini terbagi menjadi produktif dan non-produktif. Yang produktif yaitu seperti properti di daerah Teluk Indah, ada 20 unit apartemen, dan ada aset non-produktif seperti Masjid Sultan dan Masjid Hajah Fatimah. Aset-aset yang memperoleh keuntungan ini disalurkan untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Next, kunci sukses pengelolaan wakaf di Singapura yaitu dengan adanya teknologi yang bagus dan juga ada program wakaf sosial. Lanjut. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah program wakaf di Singapura. Nah, di program wakaf di Singapura ini tentunya dilakukan oleh MUIS, Majelis Ulama Islam Singapura, yang dimana ada 3 program utama, yaitu seperti wakaf ilmu, wakaf harta, dan juga wakaf kematian. Nah, selanjutnya juga ada beberapa wakaf, yaitu seperti wakaf pernikahan sebagai program wakaf tambahan di Singapura. Boleh next? Selanjutnya ada tantangan wakaf secara umum dan di Singapura itu sendiri. Yang pertama ada belum meratanya pemahaman wakaf, yang mana masyarakat masih belum memahami bahwa wakaf itu hanya berupa tanah, bangunan, pepohonan. Yang kedua ada akuntabilitas yang belum maksimal, yang artinya kepercayaan masyarakat terhadap nazir belum maksimal. Yang ketiga, kurangnya pemberian insentif ke masyarakat, yang mana masyarakat tidak dapat termotivasi, dan yang terakhir adanya kurangnya kerjasama antar instansi. Next. Kemudian solusi mengatasi pemahaman wakaf di masyarakat yang belum merata. Yang pertama itu peningkatan informasi tentang wakaf melalui media sosial dan media pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat sipil. Yang kedua itu meningkatkan pendidikan tentang wakaf di sekolah. Yang ketiga mengadakan seminar dan workshop tentang wakaf. Yang keempat mengadakan kampanye wakaf. Kampanye ini dapat dilakukan dengan cara yang kreatif dan menarik perhatian. Next. Solusi akuntabilitas pada wakaf, yaitu memperhatikan dan dua perintah dalam wakaf. Yang kedua, transparansi informasi lembaga wakaf. Kemudian melakukan audit independen secara transparan dan global. Yang terakhir itu turut melibatkan masyarakat dalam pengolahan wakaf.
Next. Selanjutnya, solusi pemberian insentif kepada masyarakat. Yang pertama, insentif fiskal, program reward, komunikasi efektif, transparansi, dan kolaborasi pihak lain. Selanjutnya, upaya meningkatkan kerjasama instansi wakaf, yaitu pembentukan forum koordinasi, pembuatan perjanjian kerjasama, meningkatkan komunikasi dan transparansi, dan meningkatkan keterampilan para ahli. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.